Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bikin rencana, mungkin proyek kerja, atau renovasi rumah, atau bahkan liburan gitu ya? Terus kaget sendiri karena waktu sama biayanya jadi jauh lebih besar dari perkiraan awal. Kalau pernah, wah Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal ngobrolin bab 23 dari buku keren Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Kita fokus ke satu konsep yang menurut saya penting banget. Namanya pandangan dari luar atau outside view. Kita akan coba pahami kenapa sih kita ini sering banget terlalu optimis pas bikin rencana. Fenomena yang disebut planning fallacy itu. Dan gimana caranya melihat keluar bisa bantu kita. Jadi misi kita hari ini, bongkar jebakan psikologis ini supaya perkiraan kita semua bisa lebih realistis lah. Oke, mari kita mulai. Ada satu cerita nih langsung dari pengalaman Kahneman sendiri. Dulu beliau ini ikut tim ahli di Israel. Tugasnya bikin kurikulum baru. Nah, tim ini isinya orang-orang pintar semua, termasuk Kahneman. Dan mereka tuh semangat banget, optimis banget. Perkiraan awal mereka, proyeknya bakal kelar dalam 2 tahun aja. Ini yang disebut Kahneman pandangan dari dalam atau inside view. Iya, optimisme itu gampang banget muncul ya dalam situasi gitu. Timnya kan fokus ke, wah anggota tim kita hebat-hebat nih, sumber daya ada, rencananya udah detail banget. Terus awal-awal rasanya mulus gitu. Mereka lihatnya keunikan proyek mereka aja gitu. Nggak kepikiran buat bandingin sama nasib proyek-proyek sejenis lainnya di masa lalu. Nah, ini bagian serunya. Di tim itu ada yang namanya Seymour. Dia ini pakar kurikulum senior. Awalnya, dia ya setuju-setuju aja sama perkiraan 2 tahun itu. Tapi iseng nih, karena mentanya, Seymour, coba deh lupain dulu proyek kita ini sebentar. Kalau dari pengalamanmu lihat tim lain ngerjain proyek kayak gini, biasanya butuh berapa lama sih? Terus berapa persen kemungkinan berhasil? Jawabannya Seymour bikin kaget semua orang. Katanya butuh 7-10 tahun. Dan yang lebih parah, ada 40% kemungkinan proyeknya itu gagal total. Wah, Aduh, masa sih data itu berlaku buat proyek kita yang spesial ini? Mereka nggak kebayang gitu gimana caranya tim sekeren mereka butuh waktu selama itu atau malah sampai gagal. Ini contoh bagus banget gimana base rates, data statistik dari kasus-kasus serupa, itu seringkali kita abaikan kalau nggak sesuai sama keyakinan kita yang udah optimis duluan. dan inilah intinya planning fallacy atau kekeliruan perencanaan. Kecenderungan kita yang sistematis gitu ya, buat nganggep remeh waktu, biaya, resiko, tapi malah ngelebih-lebihin manfaatnya. Rencana kita itu seringnya jadi skenario paling bagus, paling ideal. Betul. Kenapa ya kita kok gampang banget kejebak begini? Pertama, yaitu tadi, kita terlalu fokus sama inside view. Detail spesifik rencana kita, keahlian tim kita, langkah-langkah yang kita bayangin sendiri, pokoknya kita ngerasa kasus kita ini beda, spesial. Benar banget. Terus diperparah lagi sama yang Kahneman sebut, YCAIT, what you see is all there is. Kita bikin cerita yang nyambung cuma dari info yang kelihatan aja. Ya rencana kita yang bagus itu. Kita jadi mengabaikan info yang nggak kelihatan. Masalah yang mungkin muncul, hambatan dari luar, atau ya fakta aja gitu kalau banyak proyek lain yang mirip itu gagal. Ditambah lagi, ada bias optimisme alami. Ya jelaslah, kita kan pengen banget proyek kita sukses. Jadi kombinasinya itu, fokus sempit ke internal, abai sama data eksternal atau base rates, terus ada YCAIT, plus dorongan optimisme. Wah, bahaya banget ini buat bikin rencana yang realistis. Oke. Ini kedengarannya kayak jebakan yang susah ya dihindari. Rasanya kan insting kita ya udah kerjain aja, rencana internal kita lebih keras lagi. Tapi gimana dong caranya keluar dari jebakan ini, kata Kahneman? Nah, solusinya itu justru kita harus sadar, sengaja gitu, buat pakai outside view. Caranya sebenarnya logis kok, walaupun mungkin rasanya agak aneh di awal, agak lawan intuisi. Langkah pertama, coba identifikasi dulu kelas referensi. Maksudnya, cari kelompok atau kategori proyek atau situasi lain yang mirip sama punya kita. Misalnya nih, mau bikin aplikasi baru. Kelas referensinya, ya peluncuran aplikasi-aplikasi sejenis lainnya yang udah pernah ada. Oh, oke. Jadi kayak mundur sedikit gitu ya, lihat gambaran besarnya dari proyek-proyek lain. Nggak cuma ngejatin proyek kita doang. Tepat. Terus, langkah kedua, kumpulin data statistik dari kelas referensi tadi. Rata-rata berapa lama sih selesainya, biayanya berapa, tingkat gagalnya gimana. Nah, ini yang namanya base rate. Ketiga, pakai statistik tadi sebagai titik awal atau patokan awal prediksi kita. Keempat, baru deh kita sesuaikan.
Coba pikirin, ada nggak alasan yang benar-benar kuat dan objektif kenapa proyek kita ini bakal beda banget dari rata-rata tadi? Boleh disesuaikan, tapi jangan jauh-jauh dari patokan tata base rate itu. Pendekatan ini ada namanya juga ya, yang dipopulerkan Ben Fleipjerk. Itu kan reference class forecasting. Jadi ini cara sistematisnya ya buat pakai outside view, terutama buat proyek gede gitu. Iya, betul sekali. Itu metode formalnya. Terus kenapa sih ini penting buat kita semua, buat pendengar? Coba deh ingat-ingat lagi berapa sering deadline pribadi, atau target kerjaan, atau bahkan janji ke diri sendiri. Ujung-ujungnya meleset. Sering banget kan? Nah, seringnya akar masalahnya ya ini, planning fallacy. Kita terlalu pede karena cuma lihat dari dalam aja. Memang sih, pakai outside view ini kadang rasanya nggak enak ya. Kayak jadi pesimis gitu. Karena kita dipaksa lihat data rata-rata atau data kegagalan yang mungkin nggak sesuai harapan kita. Tapi ya ini cara yang efektif buat bikin ekspektasi yang lebih realistis. Justru anehnya, ini bisa ngurangin kesel, ngurangin frustrasi, dan malah ningkatin peluang sukses jangka panjang. Kenapa? Karena rencana kita lebih napak tanah dari awal. Ngakuin kalau proyek kita mungkin biasa aja secara statistik, itu memang berat sih ya secara psikologis. Susah emang. Jadi kalau dirangkum singkat nih, kita itu secara alami gampang banget bikin perkiraan yang terlalu optimis, karena fokusnya ke detail rencana internal kita aja. Solusinya, coba ambil pandangan dari luar, lihat data dari kasus-kasus serupa yang udah pernah ada. Tapi ingat ya, ini kan alat bantu berpikir, bukan jaminan pasti berhasil, bukan bola kristal juga. Tapi ini koreksi yang penting banget buat ngelawan bias optimisme yang udah bawaan kita pas mikir dan bikin rencana. Oke, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan sebentar. Banyak proyek-proyek raksasa atau kisah sukses hebat yang kita kagumi, itu jangan-jangan mereka itu cuma survivor yang beruntung aja. Mereka berhasil lolos dari sekian banyak proyek serupa yang gagal gara-gara perencanaannya terlalu optimis, yang cuma pakai inside view. Seberapa besar ya peran keberuntungan yang sebenarnya tersembunyi di balik cerita-cerita sukses yang sering kita dengar itu?